Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas 2A3 Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah karakter building. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang lingkungan sosial. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari Aisyah Sekarningrum, Fitri Nur Kaifah, dan saya Nanda Suci Handayani Umagap. Yang pertama, pengertian lingkungan sosial. Apa sih lingkungan sosial? Lingkungan sosial itu tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial juga sebagai faktor penentu perubahan perilaku setiap individu, seperti lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tempat tinggal, akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Peran keluarga dan kelompok pertemanan dalam pembentukan karakter. Yang pertama, keluarga sebagai fondasi pendidikan agama. Penerapan nilai-nilai agama dapat menghindarkan seorang anak dari hal-hal yang melanggar hukum seperti korupsi. Peran yang dapat dilakukan: yang pertama, penerapan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, keteladanan bersikap jujur baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, penerapan nilai moral dan sikap toleransi. Indonesia adalah negara yang memiliki suku, agama, dan budaya yang heterogen. Heterogenitas Indonesia dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, peran sosial budaya itu sangat penting. Yang pertama adalah pengembangan dan penanaman nilai-nilai toleransi terhadap anak. Yang kedua, penanaman dan pengembangan sikap tolong-menolong. Yang ketiga, keteladanan untuk saling menghargai dan menghormati budaya lain. Selanjutnya, keluarga sebagai tempat mengembangkan kasih sayang. Peran keluarga untuk mengembangkan kasih sayang melalui: yang pertama, keteladanan untuk berempati kepada orang lain. Yang kedua, pelatihan emosional anak. Dan yang ketiga, dibangunnya rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, keluarga sebagai tempat berlindung. Untuk menjalankan fungsi perlindungan, maka keluarga berperan: yang pertama, diciptakannya aspek aman dalam setiap kehidupan. Yang kedua, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi anak. Yang ketiga, keteladanan dan pengendalian diri, serta bersikap sabar dalam segala situasi. Yang kelima, keluarga sebagai fondasi pendidikan reproduksi. Peran keluarga yang dapat dilakukan: yang pertama, pendidikan seks sejak dini agar anak bertanggung jawab tentang fungsi reproduksi. Yang kedua, bimbingan dan penjelasan tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, bimbingan tentang aturan pergaulan bebas dan larangan seks pranikah. Yang terakhir, keluarga sebagai fondasi pendidikan ekonomi. Peran keluarga yang dapat dilakukan: yang pertama, bimbingan agar anak cermat dalam membelanjakan uang. Yang kedua, keteladanan agar anak taat waktu dan taat aturan. Yang ketiga, keteladanan untuk terus berusaha tanpa putus asa. Selanjutnya, peran kelompok pertemanan. Yang pertama, sebagai penasihat. Sebagai seorang teman, saat temannya dalam kesulitan, kita harus bisa menasihatinya. Yang kedua, sebagai motivator. Saat seorang teman tidak memiliki arah hidup, kita harus memotivasi agar mereka punya tujuan yang jelas. Yang ketiga, sebagai role model. Nah, sebagai teman, kita tidak hanya menasihati dan memotivasi, tetapi kita juga harus memberi contoh kepada mereka. Membangun hubungan baik dengan keluarga. Gimana sih cara membangun hubungan baik dengan keluarga? Nah, yang pertama itu bersikap jujur dan terbuka. Gak ada salahnya untuk menceritakan hal yang sebelumnya ingin kamu ceritain kepada orang tua. Cara ini tuh bisa memperkuat hubunganmu sama orang tua dan juga akan meningkatkan kualitas hubunganmu. Berkomunikasilah secara rutin, karena dengan cara ini, kedua orang tua juga akan semakin memahamimu, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, selalu berinisiatif. Jangan menunggu orang tua untuk menanyaimu. Kamu bisa berinisiatif terlebih dahulu dengan menceritakan masalahmu kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama yang seharusnya menjadi tempat kamu bercerita tentang masalah apapun. Lagi pula, mereka adalah orang yang paling mengerti tentang dirimu. Jadi, jagalah hubungan baik dengan orang tua.
Yang ketiga, akui kesalahan. Mengakui kesalahan memanglah tidak mudah. Nah, biasanya konflik ini terjadi padamu dan orang tua. Agar hubungan dengan orang tua tetap harmonis, jika kamu melakukan kesalahan, akuilah kesalahanmu dan segera minta maaf pada orang tua. Hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan orang tuamu akan merasa bangga padamu. Yang keempat, selalu komunikasi pikiran. Selalu komunikasikan hal-hal yang menjadi pemikiranmu. Jangan takut untuk mengutarakan pendapatmu. Orang tua pasti juga akan mengerti dan mempertimbangkan pendapatmu. Tapi ingatlah untuk selalu berbicara sopan kepada kedua orang tua dan jangan sampai membuat mereka emosi. Jika mereka tidak setuju atau tidak paham denganmu, jelaskanlah secara perlahan-lahan. Yang kelima, hindari perdebatan. Hindari perdebatan yang tidak perlu, kadang kala merupakan hal yang gak bisa dihindari. Nah, sebisa mungkin hindarilah perdebatan dengan kedua orang tua jika memang perdebatan itu tidak perlu dilakukan. Jika memang perkataan orang tuamu tidak kamu setujui, kamu boleh menyanggahnya. Tapi ingat untuk selalu menjawab sesopan mungkin dan tidak membuat kedua orang tua emosi. Suasana keluarga yang harmonis dan disharmonis. Harmonis, keluarga yang bahagia. Nah, itu ditandai berkurangnya ketegangan dalam kekeluargaan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Nah, disharmonis, pasangan suatu unit keluarga yang terputus atau retak karena satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, ini tuh sering banget nih penyebab keluarga tidak harmonis. Setelah hidup rumah tangga pastinya kebutuhan menjadi berkali-kali lipat. Nah, tentunya membutuhkan kondisi ekonomi yang lancar. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Penyebab lainnya karena kurangnya komunikasi di antara anggota keluarga atau satu sama lainnya. Komunikasi itu yang baik tentu akan menghasilkan hubungan yang baik, serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Nah, namun jika tidak baik atau buruk komunikasinya, nah itu bisa memicu pertengkaran di kemudian harinya. Yang ketiga, ada perbedaan prinsip. Setiap orang pastinya memiliki prinsip masing-masing, baik itu suami atau istri. Tentunya satu sama lainnya memiliki prinsip berbeda. Terkadang menyebabkan hubungan di dalam keluarga ini menjadi kurang harmonis. Yang keempat, kurangnya keterbukaan. Dalam keluarga tentunya dibutuhkan sharing dan rasa saling keterbukaan satu sama lainnya. Dengan keterbukaan, tentunya setiap masalah itu terjadi di dalam keluarga dapat terselesaikan dengan mudah, sehingga nggak ada salahnya untuk saling terbuka satu sama lain tanpa nutup-nutupin sesuatu, sehingga keharmonisan di dalam keluarga itu dapat tercipta.